Halo, selamat jumpa lagi dengan channel catatan harian pasien Parkinson. Sahabat-sahabatku, bertemu kembali dengan saya. Di sini mau sharing juga, bercerita juga seputar pengobatan yang pernah saya jalani, yang pernah saya alami. Saya berharap saudara-saudaraku semua dalam kondisi senantiasa dalam lindungan Tuhan, walaupun masih dalam waktu yang pandemi COVID-19. Namun senantiasa kita dalam lindungan Tuhan sehingga sehat selalu, selalu semangat, masih bisa tersenyum dan bahagia. Dewasa ini banyak perkembangan pengobatan-pengobatan untuk berbagai macam penyakit, baik secara medis ataupun non medis. Di saat menjalani pengobatan, yang pertama biasanya kita ke dokter atau dikatakan secara medis. Namun ketika ke dokter juga belum menyelesaikan masalah, dalam arti belum bisa sembuh dari sakit, ada kalanya kita akan datang ke tabib, terapis, atau orang pintar. Nah, berbagai teknik dan cara metode pengobatan itulah yang kurang lebih selama 6 tahun. 6 tahun dari mulai divonis atau didiagnosa stroke ringan sampai dengan diagnosa kena Parkinson. Iya, menjalani pengobatan dokter kadang-kadang membuat kita juga menjadi shock, menjadi down, menjadi tidak pede lagi, atau bahkan menjadi putus asa di saat pengobatan itu sudah lama, rutin tiap bulan sampai tahun-tahun bertahun-tahun, tapi hasilnya itu saja. Boleh dikatakan perkembangannya stuck, berjalan langsam saja. Penyakit tidak segera sembuh dan tidak segera hilang. Sehingga kita sendiri yang mengalami seperti itu kadang-kadang menjadi bingung sendiri. Bingung dan bingung. Kepada siapa kita harus mengadu. Bagi yang saudara-saudaraku masih lengkap keluarganya, ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, mungkin bapak, ibu, atau ada kakek dan nenek, mungkin bisa berkeluh kesah kepada saudara-saudaranya atau familinya. Tapi tatkala kita jauh dari mereka, bahkan dalam kesendirian, di mana sudah ditinggalkan oleh pasangan hidup kita, mendahului kita, nah disitulah titik kritis kita yang kadang kita alami. Dan saya mengalami hal seperti itu. Pasca divonis kena Parkinson oleh dokter, saya shock dan drop. Belum bisa langsung menerima bahwa saya kena Parkinson. Setahun saya menjalani pengobatan Parkinson. Tetapi benar kata dokter, memang pengobatan Parkinson bukan untuk sembuh, tapi untuk bertahan. Bertahan dari gempuran Parkinson yang menggerogoti tubuh, menyebabkan kita tersiksa. Sehingga benar kata dokter juga, seorang pasien Parkinson bukan diserang Parkinson untuk mati seketika, tetapi MPP. Kata teman-teman yang berguru, MPP itu apa? Mati pelan-pelan dan tersiksa. Tampaknya itu ada benarnya. Walaupun kita tetap berusaha, upaya dan doa. Doa tengah malam, tiap tengah malam selalu bangun berdoa juga. Harian berdoa juga. Kadang-kadang kita menjadi lesu, lemah, dan putus asa. Kok tidak ada jawaban doa-doa saya? Tapi lupa, ketika kita sedang sehat, kita lupa berdoa. Kita melupakan Tuhan. Begitu sakit,
protes pada Tuhan. Nah, sharing yang saya berikan ini bermula dari pengobatan medis sampai ke non medis dan orang pintar yang akhirnya saya percaya harus kembali ke medis lagi. Cuti setahun pertama, saya meninggalkan Jakarta untuk berobat di kampung. Siapa tahu mengadu kondisi pulang kampung dekat dengan orang tua walaupun sudah meninggal, dekat dengan pusarannya, dekat dengan tanah utara, tumpah darah kelahiran saya. Konon kata orang, jika kamu merantau ke orang lain, negeri orang, atau ke kota orang, atau keluar daerahmu, jika kamu tidak segera sembuh, maka pulanglah kembali ke kampung halaman, tumpah darahmu kamu dilahirkan. Mungkin akan ketemu obatnya. Saya percaya akan kata-kata itu. Dan pulanglah saya ke kampung halaman. Ya, diantar oleh sosok wanita di belakang layar, Maria Ita. Dia sangat care terhadap saya. Itulah bentuk belas kasih kepada saya. Apa yang dilakukan di kampung pertama kali? Saya nyekar orang tua dan pendahulu saya dan minta doanya. Di samping saya mendoakan mereka yang sudah almarhum dan almarhumah, saya juga mohon kepada Tuhan dan kepada leluhur saya, mohon ampun atas mungkin dosa dan salah saya ketika mereka masih hidup. Siapa tahu ini adalah bentuk dari karma yang terjadi pada waktu itu. Nah, saya nyekar. Kemudian di kampung kan sepi, rumah juga nggak ada yang ninggalin. Maka di kampung cocok untuk bermeditasi, berdoa malam hari, dan juga mau melampiaskan kesedihan bagaimanapun tidak banyak didengar orang. Nangis-nangisnya sejadi-jadinya, teriaknya, walaupun orang Parkinson tidak bisa berteriak keras, mana bisa berteriak keras, orang Parkinson itu minder, tidak berani menatap mata orang, tidak berani berada di kerumunan umum, maunya menyendiri, menarik diri, dan menjadi orang yang introvert. Padahal itu hal yang harus dihindari oleh seorang pengidap Parkinson. Harus berlatih untuk bisa berani dan pede. Melalui permenungan di hari di malam hari saat berdoa, ketika tinggal di rumah peninggalan orang tua sendiri, ternyata saya tidak mampu untuk beraktivitas, mengurus diri saya sendiri. Mau mandi, menjinjing air di ember, nggak kuat. Melepas baju susah, memakai baju susah. Mandi, menggosok badan dengan sabun batang juga susah, karena ketika dipegang lepas. Sabunnya bisa lari sendiri, punya nyawa. Mau sikat gigi, nggak bisa menggerakkan. Serba kesulitan. Kemudian akhirnya saya harus menumpang hidup di tempat tante atau bule, adiknya almarhum bapak, di desa yang kurang lebih 2 kilo dari
tempat tinggal orang tua saya. Saya ditempatkan di kamar, di mana kamar itu ketika Bapak masih sugeng itu dipakai untuk istirahat Bapak, karena Bapak juga nggak ada yang merawat waktu itu, sehingga dititipkan di adiknya. Dan saya sendiri waktu itu tidak bisa ngurus Bapak karena saya juga ada di Jakarta dan harus bekerja. Ya, kamar itu, kamar tempat Bapak merasakan kesakitan ketika menderita sakit sebelum meninggal. Tapi meninggalnya di rumah sakit, bukan di kamar itu. Bagi saya itu tidak masalah, tidak takut dan sebagainya untuk menempati tempat orang, bekas orang meninggal. Bahkan ke kuburan malam hari pun tidak masalah bagi saya. Semuanya sudah diajarkan oleh Bapak terkait dengan hal seperti itu. Mulailah pengobatan saya di kota Bantul, Bangladesh, Bantul Selatan, bagian Diso. Memang masih Diso bener. Iya, saat itu hari Jumat kalau salah. Jumat dan Jumatnya Jumat yang baik, Jumat Kliwon. Di mana hari Jumat itu rasanya saudara-saudara Muslim juga beribadah Jumatan. Maka hari pendek bagi tabib untuk melayani pasiennya. Saya berobat dengan terapi, namanya terapi listrik. Ya, kira-kira jauhnya sekitar 10 kilo dari rumah. Kebetulan di sana adik sepupu saya yang jadi polisi di Bantul. Itu sungguh berbelas kasih pada kakak sepupunya saya. Seminggu sekali untuk ke tabib itu selalu diantar jemput oleh adik saya. Kebetulan rumahnya dia tinggal berdekatan dengan rumah tabib itu di Karanggayam, Bantul. Apa yang terjadi ketika datang ke tabib itu? Semua dibersihkan. Tabibnya si orang pintar, bisa menghilangkan entah itu berupa apa namanya, ilmu yang dipunyai atau orang yang dikirim orang untuk mengerjain. Nah, hal itu ahlinya dia, dibersihkan semua. Dan konon katanya ada yang mengirim sesuatu ditujukan ke saya untuk apa namanya, menjelakai saya. Kemudian yang kedua, karena saya terlalu banyak makan yang mengandung protein, terlebih dari daging-daging, makanya ketika di terapi itu dan listrik itu muncullah Parkinson saya, tremor saya yang begitu hebat, luar biasa. Di listrik dari kepala sampai dengan ujung kaki. Ya, selama di terapi di badan enak. Selesai di terapi di badan juga enak. Kemudian banyak pantangannya. Sampai kesekian kalinya, sampai programnya waktu 10, sekitar 10 minggu lebih ya. Tapi tidak juga mendatangkan hasil yang maksimal. Dalam hati saya, apakah benar nih Parkinson seperti itu? Dalam arti progresif, fluktuatif. Hari Jumat di terapi, menjelang hari Jumat berikutnya sudah pulih kembali. Di terapi lagi, pulih kembali lagi seperti itu. Tapi kalau tidak di terapi, semakin terpuruk. Terapi listrik ditambah dengan obat herbal. Kata tabibnya mempercepat pemulihan dengan obat herbal berupa kapsul. Dengan ramuan-ramuan yang sudah diekstrak dalam bentuk kapsul, memudahkan untuk meminumnya. Ada yang ramuan direbus tapi repot, maka gantilah dengan kapsul. Ambil paketnya, kapsul itu satu paket sekitar, bukan sekitar, harganya 1.500.000 waktu itu.
Itu saya jalani, tetapi akhirnya juga saya beralih ke versi pengobatan lain. Ketika 10 hari lebih datang ke sana, walaupun tidak mahal biaya pengobatannya itu, tapi tatkala tidak segera membawa hasil yang signifikan, menyebabkan kejenuhan dan putus asa. Nah, di sana saya masih mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter dari Jakarta. Hanya ada 2 obat yang wajib saya minum waktu itu, yaitu Neximer dan Cifrol. Perlu diketahui selama berada di tempat bule itu, saya sempat berdiskusi dengan adik saya yang pelihara ayam petelur. Dia melihara ayam petelur 7.000 lah, dimana tiap hari perlu tenaga untuk mengambil telur dan memberikan makan ayam. Nah, karena pasien Parkinson butuh gerak terus, maka saya akhirnya memutuskan bersama dengan adik saya untuk berobat di kandang ayam. Aneh kan, luar biasa. Ini apa ya? Penarikan hipotesa dan kesimpulan yang bagi kami itu sungguh apa ya? Bukan main coba-coba, tapi dengan analisis yang kurang lebih masuk akal juga. Seorang Parkinson itu kesulitan di dalam mengambil benda, bergerak, dan juga melangkah. Tapi waktu itu saya masih kuat mengangkat galon besar 19 liter itu. Masih kuat mengangkat telur 10 kilo pakai ember, kiri 5 kilo, kanan 5 kilo itu masih kuat. Jadi tenaganya masih lumayan ada, beda dengan yang tempo hari sama sekali tidak punya tenaga. Sehingga tiap pagi, ya setelah sarapan pagi di tempat, saya manggilnya itu si Mbah Agung, Mbah Putri, membahasakan anak saya ya, itu Mbah Pipi lagi mereka. Pagi dini hari jam 4 sudah bangun. Di kampung udaranya segar dan langsung bisa melepas kaos. Kalau pagi hari itu, kalau Mbah Agung bilang, Mintoi seperti pembalap saja kalau pagi itu. Kayak negar-negaro. Artinya sehat banget. Tapi kalau sore pulang, sudah seperti wayang ilang gapite, lemes, nggak ada tenaga. Memang seperti yang terjadi. Tapi saya nikmati, walaupun saya mencuci baju sendiri nggak bisa, nguncek nggak bisa. Akhirnya menjadi beban bagi menambah pekerjaan untuk Mbah Putri. Ya akhirnya diucek ke. Tapi nggak berapa lama adik sepupu saya membelikan mesin cuci second lah, bisa dipakai untuk mencuci, mengurangi kesulitan yang terjadi, teratasi lah. Ya, tiap pagi begitu, jam 4 bangun, ritual pagi doa, kemudian mandi, kemudian sarapan. Nah, mulai saat itu juga saya sudah kesulitan memakai kaos. Kalau memakai celana, saya paksakan bisa di kamar mandi. Malu lah kalau dipakaikan celana oleh Simbah. Kaos saya pakai sudah masuk rumah, supaya tidak terlalu lama berdiri di kamar mandi dan terhindar dari jatuh, terpleset, dan sebagainya terjadi. Kemudian selesai itu, Mbah Putri selalu membuatkan teh anget manis, gula batu, bersama dengan Mbah Kakung juga dibuatkan. Selalu dibuatkan sarapan pagi juga. Waktu itu masih kuat nyendok, masih bisa, tapi ngambil sendiri nggak bisa. Yaitu tantangan bagi saya waktu itu. Tapi saya berusaha untuk bisa makan sendiri, untuk tidak disuapin. Dan terjadilah seperti itu ya selama tinggal di kampung. Nah, kemudian jam 7 sudah mulai untuk
mengenakan sepatu. Kenapa harus pakai sepatu? Karena takut kena paku, takut tersandung, karena jalan seorang Parkinson itu mudah tersandung. Jadi tiap hari berjalan kantoran pakai sepatu gitu ya. Jadi setahun tuh bisa habis sepatu 2 karena jalannya saruk, repot semua. itu itu kondisi ketika terapi di kandang ayam. Setengah 8, jam 8 masuk, mulai ngambilin telur ayam, butir demi butir. Pada hari pertama itu banyak yang pecah. Karena apa? Ketika mengambil itu bisa, tapi naruhnya tidak mau dilepas. Ketika dilepas, nah, terbawa lagi oleh tangan, jatuh dan pecah. Ada sepupuan yang tersenyum aja, karena bagi dia lebih mahal berobat dibandingkan harga telur 1-2. Benar juga, ya begitu gitu. Nah, belajar hari pertama, kedua, ketiga, sampai seminggu lancar. Kuat membawa telur 10 kilo, kiri 1 ember 5 kilo, kanan 1 ember 5 kilo, dan manuver dengan mudah lewati pematang yang ada sekitar di antara baterai kandang ayam itu terus bisa. Bahkan semakin kuat sampai setengah tahun di sana. 6 bulan pertama itu kuat. Dan juga oleh adik saya dibuatkan tempat untuk apa namanya ya, bergelantungan gitu ya, pakai bambu. Jadi ketika capek lompat, kemudian gantung di bambu itu, kemudian ngangkat badannya. Nah, lumayan untuk ngulur badan supaya tidak capek. Nah, itu terus menerus saya lakukan, dan saya merasa ada semacam perbaikan, recovery badan saya. Tetapi setelah bulan ke-6 itu saya merasakan agak semakin drop turun, karena obat yang saya minum sering terlambat, susah mencari obat di Jogja. Sudah mengenal resep dokter juga nggak dapat, ke apotek nggak dapat, ke rumah sakit nggak dapat. Ya, akhirnya saya minta tolong adik saya yang ada di Jogja, Om Kotril, dan dia bisa mengupayakan Eximer. Ya, sehari cukup 1, diminum pagi hari. Jadi itu sifatnya fluktuatif juga. Ketika pagi minum, itu energinya penuh, tenaganya penuh. Tapi semakin sore semakin habis. Nah, mengapa saya minum pagi? Karena pagi sampai sore untuk beraktivitas, dan malamnya tinggal tidur saja. Nah, itu masih teratasi dengan minum 1 Eximer dan 1 Cifrol. Di bulan ke-6 saya masih tetap di kandang ayam. Seharian itu jalan terus. Jadi kalau ngambilin telur ayam di kandang tradisional begitu, belum yang modern yang apa, tidak perlu banyak orang, bahkan tidak perlu orang untuk mengambil telur, tapi ini tradisional, orang yang melakukannya. Iya, ketika berjalan di atas pematang di antara baterai-baterai kandang ayam, itu mentok di ujung. Untuk balik kanan saya tidak bisa. Tangan kiri kanan bawa ember, berjalan ke arah barat dan mau balik ke arah timur, tidak bisa balik kanan. Bisa dibayangkan betapa susahnya. Kaki terasa lengket di pematang. Walaupun akhirnya juga bisa, tapi pelan-pelan karena melindungi supaya telurnya tidak pecah. 10 kilo kalau pecah, mas. Akhirnya bisa, dan saya bilang ke adik saya mengalami kesulitan dan kemunduran di dalam koordinasi motorik di kaki. Akhirnya saya dibawa periksa ke dokter. Di sana ketemunya dokter umum, dan dokter yang mantri, yang orang menganggap dokter yang pintar. Konon katanya kalau orang sulit berjalan hanya dicontek di lututnya atau di apa namanya, di kakinya, atau yang saya tangannya dicontek di tangannya, dan sembuh. Namun ketika sudah antri dan tiba gilirannya, seolah mubazir
kami datang ke dokter itu, setelah saya cerita dan telah tangani pengobatan saya sejauh mana, dia mengatakan, wah mas, tidak sembarangan nyuntik itu, saya nggak berani. Kalau rematik saya berani, tapi kalau Parkinson saya nggak berani, bukan ahlinya. Sambil tertawa. Karena dia punya adik yang dokter juga, dokter ahli saraf, kena Parkinson. Walaupun dokter, dia kena Parkinson, dan karena dia malas untuk beraktivitas, berolahraga, akhirnya kaku sendiri juga, mengalami kesulitan juga seperti itu. Akhirnya kami hanya minta tolong untuk diberikan resep pembelian Neximer dan Civrol. Akhirnya dibuatkan, dan dia masih punya persediaan namanya Arkin yang hampir sama dengan Civrol itu, 10 butir, ya lumayan bisa untuk 10 hari lah, 10 hari. Dan kami pergi ke apotek dan menebus resep itu, dan tidak boleh banyak, memang hanya bolehnya 10 kalau dokter umum yang beri resep, paling untuk 1 minggu atau 2 minggu. Tapi kalau dokter spesialis itu bisa 1 bulan. Nah, jadi tiap minggunya selalu minta tolong ke dokter itu memberikan resep untuk ditebus ke apotek. Dan kadang terlambat karena di apoteknya ada semua, kosong. Sebenarnya mungkin ada, tapi karena tahu salah gunakan, mereka mengatakan tidak ada. Nah, itu ketika di Bantul, di kampung, menjalani pengobatan yang lebih tidak selengkap di Jakarta, di kota. Mungkin di Jogja mungkin bisa, tapi jauh dari Jogja. Itu. Nah, setelah itu ke tabib pengobatan atau terapis listrik saya berhenti. Kemudian ganti ke urut tradisional. Ibu-ibu yang menjadi terapisnya sudah separuh baya lah, sudah lebih tua dari saya. Konon katanya dia juga bisa menyembuhkan orang yang saraf kejepit, orang yang buyutan seperti itu, dengan memberikan juga obat-obatan tradisional, ramuan tradisional untuk direbus. Ya, kami lakukan hampir setiap 2 minggu sekali. Ibu itu datang ke rumah dan menerapi saya dengan diurut, dengan dipijat. Hampir sama dengan terapis yang pertama, listrik itu. Ketika habis diterapi, terasa enak, lentur. Tetapi semakin mendekati 2 minggu, kembali lagi, sehingga seperti kecanduan untuk diurut dan terapi itu badan ini. Nah, itu saya lakukan, saya paket 10 kali 10 kali, tapi hasilnya juga seperti itu, untuk bertahan saja, bukan untuk sembuh. Kemudian saya coba ke orang pintar lagi, tabib juga, seorang lurah, namanya nggak usah saya sebut, lurah masih muda di lereng Gunung Lawu sana, Tawangmangu. Orangnya hebat, luar biasa. Jadi beliau seorang lurah, kalau pagi sampai jam 10 itu aktif di kelurahan, jam 11 dan seterusnya menjalani praktek pengobatan. Dia sakti, dikaruniai oleh Tuhan kekuatan yang lebih. Penyembuhannya secara massal, sehingga mendaftar dulu dan dikelompokkan orang yang sakit misalnya ambeien, jadikan satu kelompok, jadi satu. Orang yang lumpuh jadi satu, orang yang sakit kepala jadi satu, seperti migrain dan sebagainya jadi satu. Pokoknya dikelompokkan ketika mendaftar. Kemudian lepas luhur, setelah sholat luhur itu mulailah pengobatan dilaksanakan, didahului dengan doa muslim, baca ayat suci Al-Quran.
kemudian satu persatu masuk ke pendopo, berurutan seperti kalau pramuka itu regu pertama paling kanan, mundur, dua, dan seterusnya seperti itu, berbaris, tapi duduk bersila, dan kemudian diajak berdoa bersama. Kemudian dengan sentikan jarinya, lurah itu akan mulai mengobati. Hanya ditepuk dan ditepuk tangani setelah dicentik itu, yang pada punya sakit kepala sembuh. Luar biasa lagi yang ambeien, hanya dikatakan ambeiennya percaya akan hilang. Pasien disuruh membuktikan ke kamar mandi dan meraba, ambeiennya hilang. Kemudian orang yang kena tiroid di leher itu juga demikian. Luar biasa. Yang tersisa tinggallah yang lumpuh dan Parkinson. Karena beliau mengatakan, bagi yang belum merasa tersembuhkan, harap tinggal dahulu dan akan secara satu persatu dijamah oleh dia. Yang lumpuh perlu datang beberapa kali. Yang stroke datang berapa kali, tidak satu kali. Dan banyak mengalami kesembuhan juga. Kemudian tiba giliran saya, ditanya sakitnya apa? Parkinson, tremor, susah untuk jalan. Minum obat tidak? Minum obat. Nah, itu salahnya Anda minum obat. Karena minum obat itu, kebanyakan obat, jadi Parkinson. Wah, kaget saya. Jadi saya seperti disangka menyalahgunakan obat, dalam arti korban dari narkoba, minum obat, sehingga saya menjadi tremor dan hampir lumpuh. Padahal saya minum obat itu karena saya dokter, karena Parkinson saya minum obat, jadi terbalik. Kemudian kepala saya dipegangnya, didoain, kemudian pundak saya ditepuk-tepuk, punggung saya tepuk-tepuk, kemudian disuruh berdiri dan berjalan, bisa berjalan. Kalau mau sembuh, berhentilah minum obat. Dilematis dalam pikiran saya. Waktu itu saya diantar oleh pegawainya adik suku itu dengan mobil bak terbuka dari pantai selatan Jogja sampai ke lereng Gunung Lawu. Mencarinya juga lama, pakai GPS, tapi baterai HP-nya low sehingga hilang tidak ketahuan, artinya harus mengarah kemana ya, feeling saja, dan ketemu. Itu juga Tuhan, pasti Tuhan yang udah bertangan untuk mengalami perubahan seperti itu. Akhirnya kami pulang dengan membawa pertanyaan besar dalam pikiran saya. Ini saya akan mengikuti tetap minum obat atau ikuti tadi untuk meninggalkan obat. Pulang itu hanya disuruh membawa air yang sudah didoakan oleh tabib tersebut. Iya, saya coba sampai 5 hari tidak minum obat. Apa yang terjadi? Saya sama sekali tidak bisa jalan, tidak bisa berjalan. Nah, mulai saat itulah saya berpikir, wah, ini tampaknya harus kembali ke cara medis lagi. Dan saya putuskan, karena hidup di kampung juga merepotkan simbah, menambah beban simbah, karena Mbah Agung juga nggak bisa jalan. Mbah Agung itu mengalami lumpuh, tapi bisa naik sepeda motor dengan motor yang dimodifikasi roda 3. Kemana-mana saya diantar Mbah Agung, sampai cukur gundul pun juga bisa Mbah Agung. Maka jauh-jauh hari saya bilang kepada simbah dan adik suku, Dek, aku harap balik neng Jakarta meneh, tak berubah neng dokter meneh, dan BPJS ku masih bisa dipakai di sana. Mungkin nanti Desember akhir saya akan balik lagi ke Jakarta.
maaflah merepotkan. Simbah pun juga sebenarnya gondeli, karena Jakarta juga nggak ada saudara yang merawatnya. Terus kamu nanti gimana? Banyak saudara kok mbah, banyak teman sahabat yang seperti saudara sendiri. Tuh. Ya, akhirnya di akhir Desember saya balik ke Jakarta. Jemput. Siapa yang menjemput? Maria Ita. Dia datang sendiri dari Jakarta, bertekad bulat naik mobil sendiri juga. Dia mampir ke Semarang, Ambarawa. Pokoknya karena bapak ibunya sudah tiada juga, sudah tiada orang tua. Dia sebenarnya berjuang seorang diri sebatang kara, tanpa saudara juga di Jakarta. Ya, berbelas kasih, cinta dan belas kasih. Ya, itu memang tipis. Saya sendiri akhirnya nggak punya pekerjaan lagi dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Maka sebuah pilihan, meneruskan hubungan atau akan jalan masing-masing. Next, itu nanti di video berikutnya. Ini cerita pengobatan dulu. Nah, di bulan Desember itu, akhir Desember, saya dijemput dan perjalanan lancar. Akhirnya saya memanfaatkan BPJS lagi untuk berobat ke dokter. Ya, berbagai pengalaman berobat di kampung banyak sekali. Tidak hanya itu sebenarnya, tapi salah satu besar yang saya lakukan adalah itu. Ya, masih dalam kurun waktu cuti waktu itu ya. Cuti Januari. Masih ada waktu Januari sampai dengan Juni lagi. Cuti atas kebaikan Kapolres Antara Kanita. Diberi cuti 1 tahun pertama, siapa tahu 1 tahun berobat, sembuh dan kembali bekerja lagi. Saat itu saya sudah tidak menjadi kepala sekolah, tapi saya sudah dipindahkan ke staf di Learning Centernya Antara Kanita, TDC, Antara Kanita Development Center. Iya, tapi bekerja waktu itu kan harus datang ke kantor, belum seperti sekarang. Kalau seperti sekarang ya saya yakin masih bisa untuk bekerja sendiri, work from home, bekerja dari rumah. Ya, waktu itu kan harus hadir fisik sebelum pandemi, setahun sebelum pandemi. Balik ke Jakarta, kontrol rutin ke dokter. Harus mengulang lagi di bawah dari puskesmas, kemudian vaskes 1 dan vaskes rujukan spesialis. Ya, ibaratnya harus berdarah lagi mulai dari awal. Dan saya dirujuk ke Medika, ke dokter Patricia, di mana dulu yang merekomendasikan untuk menjalani MRI, dan itu juga lah yang memvonis saya kena Parkinson. Terus berjalan pengobatan itu, ya seperti yang, atau mungkin sudah pikiran saya sudah terkontaminasi dengan pengetahuan bahwa Parkinson nggak bisa sembuh, harus minum obat terus. Mungkin juga karena itu, tapi juga bisa jadi benar yang Parkinson harus mengalami hidup berdampingan dengan obat terus. Selama hidup minum obat terus, walaupun dalam pantauan dokter. Dan bulan ke bulan saya rasakan semakin memburuk. Dari yang bisa berangkat periksa sendiri,
naik Grab, yang pulangnya juga dijemput oleh Maria Ita ketika dia pulang dari kantor. Pulang jam 5 sore, jam 6 saya baru keluar dari rumah sakit dan dijemput. Itu berlangsung dari bulan ke bulan, sampai dengan saya sudah tidak bisa untuk jalan sendiri, harus pakai kursi roda. Sehingga ketika berangkat pesan Grab car gitu kan, kebetulan tetangga dekat itu ada yang driver Grab car, sehingga kalau mengantar dan tidak ada yang bisa menjemput, dia mau menungguin dan membantu. Dan kursi roda didorong tempat pendaftaran, kemudian ke ruang dokternya, saya balik lagi dan nebus obat ke apotek dan pulang ke rumah. Yaitu campur tangan Tuhan semua berbaik hati kepada saya. Dan semakin kesini semakin kesulitan, termasuk walaupun tangga sudah kami tambahkan railing juga, biar bisa untuk pegangan, tapi saya merasa kesulitan juga untuk naik turun tangga, dimana saya sering berada di ruang bawah, tidur di bawah. Kalau mampu ke atas juga tidur di atas, seperti itu. Terus sampai di bulan Juni nggak ada perubahan, bahkan fluktuatif. Dan saya mengajukan cuti 1 tahun kembali, dan tidak setiap orang atau karyawan yayasan Tarakanita diberi cuti sampai tahun kedua untuk berobat. Tapi karena kebaikan kantor, saya diberi cuti tahun kedua 1 tahun lagi. Itu saya gunakan untuk berobat dan untuk kesembuhan, sungguh. Tapi hasilnya juga seperti yang dikatakan orang, Parkinson itu memang progresif. Di samping berobat ke dokter, saya juga datang ke terapis totok punggung, totok jari. Itu saya lakukan, saya pakai 10 kali juga. Kemudian terapi lintah di sini saya juga begitu, pakai 10 kali. Tapi karena diterjang oleh virus atau pandemi COVID-19, berhentilah semua. Terapi tidak bisa dilakukan karena nggak boleh bersentuhan, hanya bisanya ke dokter juga. Berat saat itu, berat. Dan di bulan awal Februari, sebelum pandemi terjadi, disitulah dari kantor Yayasan Tarakanita datang ke rumah untuk menyampaikan surat keputusan pensiun dini untuk saya. Harusnya Juni tapi dimajukan Februari. Dan itu juga jalan dari Tuhan, karena setelah yang Februari mengambil pensiun dini juga, mereka mengalami kesulitan karena ya pen bermasalah. Bersyukur saya bulan Februari itu ya pen bisa diambil semua gelondongan, BPJS juga bisa ambil semuanya, dan pesangon dari yayasan juga diberikan. Jadi semua hak saya diberikan yayasan. Itu saya bersyukur, dan itu juga karena jalan Tuhan juga. Dari bulan Februari sampai dengan November itu memang boleh bilang saya cukup berdarah-darah di dalam menjalani kehidupan sebagai pasien Parkinson di rumah, seperti terpenjara, nggak bisa kemana-mana. Bukan berarti nggak bisa, tapi kalau kemana-mana harus ada temannya, karena khawatir jatuh, khawatir pingsan, maka tiap harinya di rumah terus.
Ya, sampailah di bulan November, di mana 1 tahun persis, tanggal 4 November 19, saya putus asa dan merasa hidup ini mau berakhir. Dan saya tengah malam berdoa mohon pada Tuhan sampai menangis dengan air mata, menyebut almarhum leluhur saya juga, melibatkan sedulur sekabat papat 7 pancer, sedulur sekabat papat genep 5 pancer, kakang kawah hari ini, kakang kembar padi uragi dan sedulur kembarku. Cuma saya sebut dan keputusasaan saya di tanggal 4 November 19 itu. Ya, saya menangis jadi-jadinya biar lega. Sampai pagi hari bangunnya itu mata terasa bengkak-bengkak. Ya, hanya bisa bicara dengan tembok, dengan Tuhan. Dan di bulan November 20 itu saya dipertemukan dengan Mayora oleh Tuhan ketika saya sudah putus asa, bertemu dengan Pak Manaf, suami Bu Astuti, guru saya ketika saya jadi kepala sekolah di SMP 4 Rawamangun. Katanya dia mimpi ditemui istri saya, dan saya minta tolong suamiku Pak Minto, tolong diobatkan, hanya kamu yang bisa. Ya, ternyata lewat situ Pak Manaf bekerja di Mayora dan mengetahui tentang program pengobatan gratis MSA, dan istrinya mengingatkan bahwa coba siapa tahu Pak Minto nanti bisa masuk kategori itu. Dan puji Tuhan, bersyukur sekali saya bisa bertemu dengan Mayora dan tercover dengan pengobatan itu. Dan next sampai sekarang membaik, walaupun belum sembuh 100%, tapi puji Tuhan, bersyukur membaik dan membaik sehingga bisa paling tidak beraktivitas, mobilitas untuk memenuhi kebutuhan sendiri, seperti itu. Nah, itu cerita tentang berobat. Next cerita yang masih ada hubungannya itu nanti di video berikutnya, supaya tidak terlalu panjang. Ini sudah 50 menit saya bercerita tentang proses pengobatan saya. Mudah-mudahan menginspirasi dan menjadi titik yang berperhatian oleh sahabat-sahabat semua. Kesehatan itu mahal harganya. Parkinson itu seperti ini, sehingga jangan sampai kena Parkinson. Sekian dulu, ketemu di video berikutnya. Tapi jangan lupa tolong pencet tombol like, kemudian berikan komen, dan juga subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat, semangat.